Kalau misalkan tadi apa? Observasi itu apa? Pengamatan. Ya, pengamatan pintar. Kalau misalkan deskripsi itu apa? Menggambarkan. Berarti berbeda. Tidak sekali ya. Coba manfaat ketika kita belajar mengenai LHO atau laporan hasil observasi itu apa manfaatnya kira-kira? Ayo, yang bisa? Oh iya, boleh. Silakan. Kira-kira apa ya manfaat ketika kita belajar mengenai observasi? Apa? Ayo. Kira-kira apa ya manfaatnya ya? Kira-kira apa sih ketika kita belajar observasi manfaatnya? Kalau misalkan tadi kan ibu bilang ya observasi dengan deskripsi itu berbeda. Kalau misalkan observasi itu mengamati, contohnya kita mengamati apa? Bisa pintar. Itu objeknya misalnya kita ambil tumbuhan, ada apa lagi? Pintar, hewan. Ayo apa lagi? Bisa benda mati. Pintar sekali ya. Nah, jadi manfaat dari teks LHO itu bagi kehidupan kita sehari-hari ada untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah riset yang mendalam mengenai berbagai hal, mulai dari benda mati, tadi yang sama yang dibilang ya, terus ada apa lagi tadi? Tumbuhan, ada hewan, itu ya. Nah, sekarang langsung saja coba kalian lihat ya di sini. Fotonya terlihat? Oke. Di sini ada CP-nya. Tahu CP itu apa? Pintar, capaian pembelajaran. Di sini capaian pembelajaran dari teks laporan hasil observasi yaitu peserta didik mampu menulis sebuah gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif ya. Terus kita lanjut lagi. Di sini ada indikator atau pencapaian dari tujuan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Selama proses pembelajaran, peserta didik akan memperoleh pengetahuan tentang langkah-langkah merangkum teks laporan hasil observasi dengan tepat. Lalu, proses pembelajaran peserta didik akan memperoleh keterampilan tentang merencanakan menulis teks laporan hasil observasi dengan baik. Ya, sekarang kita ulang kembali ya. Kemarin kita belajar tentang teks LHO mengenai strukturnya. Masih ingat nggak strukturnya ada apa aja? Ayo, struktur dari teks LHO. Apa sih struktur? Ada yang tahu? Di semua teks bahasa Indonesia itu pasti ada yang namanya struktur dan juga kaidah kebahasaan. Kita, nah kalau misalkan struktur ada yang tahu? Apa sih struktur itu? Pintar, itu adalah bagian sama halnya seperti kita manusia memilih
Hijau. Kalau bentuk si pohonnya gimana? Sebesar buah kelapa atau sekecil tumbuhan lainnya? Bagaimana? Coba ada yang bisa mengamati si tumbuhan pepaya itu gimana? Buah-buah pepaya itu ada manfaatnya nggak kira-kira? Ada. Untuk apa biasanya? Pintar mencernakan. Ya, apalagi daunnya gimana? Untuk bisa sayur. Oke, bagus. Di sini pada semua nggak buah pepaya? Enggak. Kira-kira buah pepaya berasal dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Kira-kira dari Indonesia atau di luar Indonesia? Coba ada yang tahu nggak? Di luar. Di luar ya. Oke. Berarti bukan di Indonesia. Pepaya itu kalau bahasa Sundanya apa? Gedang ya. Tapi beda. Kalau gedang itu kalau di Jawa apa? Jauh ya. Pisang. Namanya itu ya beragam. Oke. Sekarang ibu akan menayangkan sebuah video mengenai pepaya. Jadi sebentar ya. Di sini kalian lebih menyukai buah apa? Buah favoritnya apa nih? Buah kesukaannya? Coba yang ini buah favorit kamu apa? Kesukaan kamu? Durian. Oke, durian agak mahal ya. Kalau Ani, buah favoritnya apa? Avocado. Oke, avocado enak ya jusnya ya. Kalau misalkan besar apa? Mangga. Oke. Tapi di sini ibu akan menayangkan tentang pepaya. Kalau kalian simak baik-baik ya, supaya nanti akan ada kalian. Oke, silakan dilihat. Terlihat ya? Oke, di sini ada video pembelajaran singkat ya, membahas mengenai buah pepaya. Silakan kalian simak. Bagaimana bentuknya? Oke, sudah ya, sudah paham? Nah, tadi kalian sudah menyimak mengenai video pembelajaran teks laporan hasil observasi mengenai buah apa Nasa? Good, pepaya. Tadi pepaya berasal dari negara mana ya? Meksiko. Oke, bagus. Tadi warnanya ada apa aja warna buahnya? Orange. Terus apa lagi? Hijau ya. Kalau daunnya seperti apa daunnya gimana? Lebar. Lebar. Terus terus mana lagi? Ayo. Berwarna hijau. Tapi kalau misalkan pepaya, kalau udah lama juga pasti si daunnya udah hijau, berubah menjadi warna kuning. Ya. Terus gimana lagi nih? Coba kamu kira-kira kalau buah pepaya sering kita temukan di mana ya biasanya kalau pohon-pohon pepaya? Di kebun. Oke. Di mana lagi kira-kira? Dari bahasa ini apa artinya pepaya? Oke, keren banget kalian menyimak ya. Pintar.
keren. Bahasanya harus mudah dipahami. Supaya apa? Oke, keren Hasan. Nah, tapi biar kalian lebih tahu mengenai teks laporan observasi, kita lihat dulu cara menentukan strukturnya. Jadi strukturnya masih ingat nggak? Ada berapa? Ada 3 atau ada 4? Oke, sampai perhatikan dulu ya. Nah, di sini dijelaskan strukturnya ya, ada 3. Oke, sudah paham ya? Oke. Nah, itu adalah penjelasan bagaimana cara menelaah struktur dari tes LHO. Jadi ada 3 atau juga bisa 4. Biasanya kalau misalkan definisi umum atau pernyataan umum itu adanya di paragraf pertama. Biasanya ada kata kuncinya, yaitu ada merupakan, adalah, yaitu misalkan kita akan mengamati bunga matahari. Berarti pertamanya adalah bunga matahari merupakan bla 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 bla. Atau kita akan mengamati gajah. Gajah yaitu, nah itu kata kuncinya ya, penjelasannya. Dan kita masuk ke deskripsi bagian. Kalau bagian itu biasanya mencakup tentang ciri-cirinya, ya karena itu isinya. Yang tadi buah pepaya itu gimana ciri-cirinya? Yang kalian sebutkan, warnanya orange, terus hijau, baunya seperti ini. Sama halnya misalkan kucing, kita ambil kucing. Kucing gimana ciri-cirinya? Memiliki bulu. Terus apa lagi coba? Ciri-ciri kucing. Kan suaranya gimana suaranya? Meong. Oke. Terus juga punya telinga, 2 telinganya, punya kumis. Dia mau makan apa? Kalau kucing termasuk hewan apa ya? Oke. Nah, itu adalah masuknya ke deskripsi bagian. Dan kita masuk ke deskripsi manfaat. Manfaat ya. Kalau misalkan di pepaya manfaatnya untuk apa? Pencernaan, melancarkan pencernaan ya. Terus daunnya daunnya untuk apa? Bisa untuk kita makan ya, sayuran, menyehatkan. Nah, terus kita masuk kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu ada di paragraf terakhir. Misalkan contohnya ada demikianlah. Nah, itu adalah sebuah kesimpulan. Oke, bagus. Nah, tadi kembali lagi cara menyusun teks laporan hasil observasi. Karena kita sekarang akan membuat sebuah teks laporan hasil observasi ya. Nah, tadi yang tadi bilang yang pertama harus menentukan sebuah dulu apa? Topiknya ya. Iya, misalkan topiknya apa? Masa misalkan menyukai hewan kelinci. Ibu aku topiknya pengen ini. Nah, sambil ditentuin dulu ya kesukaannya apa. Menentukan objek atau topik yang akan diobservasi. Boleh kalau misalkan buat kalian penting boleh sambil ditulis atau misalkan ibu ingat kok nggak apa-apa tulis ya. Nanti ibu sudah menjelaskan. Oke. Yang pertama adalah menentukan objek atau topik yang akan diobservasi atau diamati. Yang kedua, melakukan observasi terlebih dahulu sebelum dibuat menjadi sebuah laporan. Lalu membuat kerangka laporan hasil observasi. Dan yang keempat, menentukan judulnya, ya, judul sesuai hasil observasi atau pengamatannya. Dan di poin kelima yang terakhir, kita harus bisa menyusun kalimat pembuka di bagian awal. Ya, tadi bagus bisa ditambahin sama Hasan atau sama nih bahasanya. Oke, harus sudah dipahami ya. Biasanya kalau bahasa Indonesia itu menggunakan kata yang baku, ya sesuai ya dengan ini. Oke, sekarang ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nanti ibu bagikan kakak editnya. Oke, di sini kelompok 1 ada Raisa sama Ladia, bunga matahari. Oke. Lalu yang kedua kucing ada Nasa dengan Fitri. Dan di kelompok terakhir ada Yati dan juga Ani. Nah, di situ kalian coba dilihat ya di KPD-nya. Coba yang kelompok pertama apa judulnya? Oke, bunga matahari. Kalau kelompok 2 apa judulnya? Kucing. Dan yang kelompok 3? Lumba-lumba. Nah, di sini kalian sudah mendapatkan topik
Nah, nomor 2 itu di situ kalian coba dilihat dulu, ditentukan mana yang termasuk dari yang pertama tadi apa? Coba sebetulnya. Terus yang kedua tadi apa? Deskripsi bagian. Nah, di nomor 2 itu coba kalian dilihat deskripsi bagian dari si teks LHU gimana. Nanti kalian dilihat dulu, diamati, lalu nanti dibuat jadi sebuah teks LHU yang apa? Coba yang apa? Teks LHU-nya seperti apa? Nanti sesuai dengan apa? Struktur. Oke, coba. Dan hanya dilihat. Kelompok 1 sudah mengerti ya? Sudah beres. Oh, sudah beres. Oke, keren ya. Padahal ini semuanya sulit. Ya bagus. Sudah siap dipresentasikan? Oke, boleh. Langsung ke depan saja ya. Ternyata di kelompok 1 sudah selesai, teman-teman. Nah, kalian simak. Ayo boleh presentasi ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai teks laporan observasi yang berjudul Bunga Matahari. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari tepuk tangan. Oke. Yang lainnya yang sudah beres? Udah, ayo siapa? Mau kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Oke, boleh perwakilan. Ayo Yati, boleh dibuka perwakilan. Ayo sama dengan Fitri semangat ya, biar cepat selesai. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sini saya akan mempresentasikan mengenai teks hasil observasi berjudul Lumba-Lumba. Sekian dari saya. Oke, kasih tepuk tangan. Ayo sekarang kelompok 2. Bu Fitri atau Nasa? Ayo, boleh. Ayo Fitri, semangat. Tolong perhatikan ya temannya ya ketika presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang teks ya, teks hasil observasi yaitu tentang kucing. Terima kasih. Akhirnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ya kalian di presentasinya. Mulai kalian sudah bisa ya tadi menyusun sebuah teks laporan hasil observasi. Walaupun mungkin ada beberapa yang kurang, tapi itu udah bagus ya. Nah, sekarang kalau misalkan kalian sudah membuat teks laporan hasil observasi, Ibu ingin menanya kembali ya. Coba kita mengulas lagi. Tadi cara menyusun dari teks LHO ada berapa poin? Ada berapa poin tadi? Ada 5. Boleh sebutkan oleh kami? Ada apa aja nih tadi? Kalau 5? Menentukan topik. Oke, menentukan topik. Topik itu yang seperti apa? Topik itu yang seperti apa? Contohnya objek itu yang seperti apa? Objeknya seperti apa? Kalau di situ kelompok lagi tadi jadi pertama kita harus menentukan dulu objeknya apa yang akan kita nanti. Kelompok 1 itu objek yang namanya mengenai bunga matahari. Oke, ini bunga matahari. Nah, coba di bagian pertama itu ada deskripsi umum. Coba boleh dibacakan kira-kira bunga matahari. Gimana sih bunga matahari penjelasannya? Apa sih itu bunga matahari supaya teman-teman yang lain juga tahu oh iya. Nah, coba boleh dibacakan. Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku hening-hiniran yang populer baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasilnya. Oke, bagus. Nah, kalau misalkan kelompok 3, kira-kira penjelasan mengenai lumba-lumba apa sih lumba-lumba itu? Ayo, lumba-lumba itu apa? Oke, boleh aku lumba-lumba ya dari penjelasannya. Boleh dibacakan juga.
Oke, bagus nih. Kasih tepuk tangan dong teman-teman buat Adi. Belajarnya. Nah, saya pengen tahu nih kalau mau buat gimana? Tadi dapetnya apa? Kucing. Oke. Di deskripsi umumnya yang pertama dari kucingnya apa? Apa ya? Jadi kucing itu merupakan hewan peliharaan yang paling populer gitu. Nah, kucing itu termasuk kepada kelas mamalia. Nah, kucing tersebut masuk ke dalam hewan karnivora yang karena pada dasarnya kucing itu memakan daging dan salah satu cirinya yaitu terlihat giginya yang tajam dan juga taring. Nah, kucing yang sering berada di rumahan itu yang sering dipelihara itu disebut dengan kucing domestik. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Fitri. Berani ya, bagus kalian. Jadi apa sih yang bisa kita dapatkan di pembelajaran hari ini? Ayo, kira-kira apa saja yang sudah kalian pelajari di tes LHO hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Ayo, tadi belajar apa aja ya? Paya. Oke, pintar strukturnya itu apa lagi? Ayo, tadi bagaimana cara apa? Oke, cara menyusunnya yang terus apa lagi? Ayo, ada apa lagi yang kalian dapatkan? Jadi mengetahui apa yang kalian tidak tahu, jadi tahu mengamati apa sih tadi? Ayo, ini kalian bikin tes apa? Ya, ada apa aja tadi? Jadi kalau lagi, ya jadi mengamati matahari, ya mengamati matahari, apa lagi? Mengamati kucing, lumba-lumba. Terus tadi ada apa lagi yang ditayangkan videonya? Pepaya. Terus tadi apa? Mau tahu apa strukturnya ya? Ya, oke, bagus. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan kembali ya, akan merangkum. Kan di sini kalian sudah menulis ya, sudah bisa menulis. Walaupun ada sedikit kekurangan tidak apa-apa karena masih belajar ya. Kita di sini masih sama-sama belajar. Untuk besok kita akan merangkum, ya. Jadi jangan lupa nanti kalian persiapkan lagi dan ibu akan memberikan sebuah tugas. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini? Sudah cukup, Bu? Sudah cukup? Sudah cukup jelas? Barangkali dari Naksar? Cukup? Sudah paham? Ibu tes sekali lagi strukturnya ada berapa Naksar? Pinter. Harus ada 3 atau 4. Coba ada apa saja? Oke, kalau kesimpulan bisa? Oke, bisa ada atau bisa tidak ya, opsional. Oke, karena kalian sudah cukup jelas, sudah cukup mengerti juga, boleh kita tutup pembelajaran hari ini dipimpin oleh KM. Ayo, dipimpin tutup. Dirapikan dulu, ayo kursinya. Ayo ditutup.